Salam sehat, selamat datang di acara pengenalan dan juga tutorial dari aplikasi Siapara. Sistem informasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi pasar adalah aplikasi yang dipergunakan oleh dinas yang membidangi pemungutan retribusi di pasar untuk memungut retribusi pasar di seluruh pasar di Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun latar belakangnya adalah jenis-jenis pembayaran yang berubah dari masa ke masa, sistemnya dari barter, koin, mata uang, sampai kepada cashless, e-money, ada auto debit, dan selalu menyesuaikan dengan teknologi yang termutakhir. Juga dengan adanya Perpres tentang penyelenggaraan prioritas secara elektronik, juga keputusan Bupati Humbang Sundutan tentang pelaksanaan inovasi daerah. Adapun skema dari aplikasi ini adalah sederhana, yaitu ada pedagang yang menggunakan fasilitas pasar dan pengunjung yang menggunakan toilet. Ada petugas pasar yang menggunakan mobil phone dan printer portable yang telah berisi aplikasi akan melakukan transaksi terkait dengan pemungutan retribusi tentang layanan yang ada di pasar. Petugas pasar akan mengeluarkan tiket elektronik, retribusi elektronik, atau SRD, surat tanda retribusi daerah yang sudah elektronik kepada pengguna fasilitas pasar. Kemudian pengguna fasilitas pasar membayarkan sesuai dengan perda yang berlaku. Sesudah itu, maka petugas pasar akan mengirimkan data pemungutan satu hari itu juga secara real time kepada server yang dikelola oleh admin, bendahara penerima, atau pengelola aplikasi. Di hari itu juga, atau paling lama 24 jam, satu hari kerja, dia harus menyetorkan retribusi yang diterimanya ke bank persepsi, adalah bank atau layanan bank yang telah ditentukan. Kemudian dia juga melaporkan bukti setornya, mengupload dan memberikan kepada server. Kemudian admin, bendahara penerima akan rekonsiliasi dengan bank persepsi berdasarkan rekening koran yang diberikan oleh bank apakah sesuai. Jadi seperti itulah setiap hari. Tapi strukturnya, perangkatnya harus disesuaikan. Karena ada jenis fasilitas pasar, ada kios, los, dasaran, ada toilet, ada juga yang membayar harian, ada juga membayar bulanan. Tipe pasar juga berbeda-beda. Ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Jam operasional pasar juga berbeda-beda. Ada yang setiap hari, ada yang hanya sekali seminggu. Tipe pasar juga berbeda, lokasinya juga berbeda. Ada yang bisa terjangkau internet, ada juga yang tidak terjangkau oleh internet. Jadi aplikasi ini harus bisa menyesuaikan seluruh keadaan pasar. Itu juga dengan petugas pasar, sumber daya manusianya. Ada yang hanya lulusan SMP dan SLTA. Ada juga sudah berusia di atas 55 tahun. Jadi aplikasi ini juga harus diusahakan sederhana tapi bisa mencakup semua tugasnya untuk penatausahaan retribusi. Jadi aplikasi ini disusun, dirancang sedemikian untuk bisa mengakomodir seluruh aspek-aspek pengguna di dalamnya. Ya, akan kita mulai. Hal yang pertama adalah kita masuk ke website Pemkab Humbang Hasundutan. Sana sudah tersedia di desktopnya beberapa layanan. Dan kita akan langsung ke desktop yang bertuliskan siap para berwarna biru dengan memakai simbol gerobak atau balairong. Jadi gambarnya seperti gerobak atau balairong dan kita akan membukanya. Dan disitulah nanti akan diarahkan kepada para. Di menu ini adalah sifatnya masih umum, ada fitur tambahan, yaitu harga komoditi pasar. Jadi setiap hari
Data harga komoditi setiap pasar akan diinformasikan di sini yang dilaporkan oleh petugas pasar setiap harinya. Nanti di video tutorial petugas pasar akan dijelaskan bagaimana data ini bisa hadir di sini setiap hari. Dan bukan hanya setiap hari, karena ada pasar yang beroperasi 4 kali dalam satu hari. Contohnya hari Senin itu, pasar yang beroperasi itu ada 5 di Humbangan Sundutan. 5 pasar akan melaporkan harganya ke sini. Jadi setiap hari akan dicek harganya. Untuk melihat juga inflasi daerah berdasarkan harga, maka ini juga dapat dipakai. Karena harga-harga di sini terdata. Bahkan dari mulai aplikasi ini terbentuk dari tahun lalu, di sini semua lengkap datanya. Contoh harga minyak goreng dari bulan minggu ke minggu, hari ke hari, di sini masih terdata seluruhnya dari seluruh pasar yang ada di Kabupaten Humbangan Sundutan. Ini juga otoritas ini masuk ke sini umum, siapa saja bisa mengakses. Karena ini masih sifatnya informatif. Tetapi kalau sudah masuk kita ke aplikasi, maka tidak semua orang bisa, hanya diberi otoritas saja. Hanya yang punya hak akses yang bisa masuk. Karena ini mencakup penggunaan pendapatan uang negara dan hanya yang punya kepentingan yang bisa mengaksesnya. Dan pertama akan login. Di sini sudah masuk dari admin. Ya, adminnya kita juga logout dulu biar bisa mulai dari awal. Karena tadi sudah sempat masuk dari logo admin utama, kita akan mencoba saat ini untuk dari awal yaitu login. Nah, ini hak aksesnya. Akses utama untuk masuk ke aplikasi Syafari ini adalah admin utama. Admin yang telah ditunjuk. Maka dia akan bisa masuk. Tugas dia adalah membuat data master dari data pasar. Pasar mana saja yang ada di Humbangan Sundutan. Menggrouping pasar itu. Ini adalah pasar yang sudah didata. Jadi misalkan ada pasar yang tambah, tinggal klik tambah. Kita buatkan nama pasarnya. Contohnya nanti ada pasar yang baru. Contohnya di pasar Polung atau di pasar Paranginan. Langsung saja kita buatkan kode pasarnya 3 huruf. Pilih pasarnya tipe mana, tipe 1, 2, 3. Ini berdasarkan jumlah pedagang. Jumlah pedagang akan menentukan tipe pasar. Kemudian petugas pasar. Dipilih petugas pasar yang ditunjuk. Dan ditambahkan. Kemudian manajemen pengguna. Siapa-siapa saja pengguna di sini yang bisa masuk ke aplikasi ini. Jadi aplikasi ini bisa dipergunakan oleh petugas pasar, oleh bendahara penerimaan untuk melihat retribusi. Tapi bisa juga digunakan oleh yang lain yang memerlukan kepentingan. Contohnya pengguna anggaran, itu kepala dinas, pejabat pengelola keuangan daerah yang menangani pendapatan, bahkan kepala daerah pun bisa diberikan hak akses. Dibuatkan username-nya. Di sini ada role-nya, ada admin utama, petugas pasar, bendahara, dan supervisor. Maka supervisor ini adalah para pejabat yang berkepentingan untuk melakukan pengawasan. Mulai dari yang tadi kepala dinas, bisa juga dari bidang pendapatan, bahkan sekretaris daerah atau kepala daerah pun bisa diberikan akses masuk karena nantinya aplikasi ini akan memberikan data setiap hari yang real time. Jadi berapa pemungutan satu hari langsung bisa dilaporkan. Berapa pemungutan hari ini dari pasar ini akan dilaporkan dan semuanya bisa mengetahui setiap orang yang diberi hak akses. Dan admin akan memasukkannya, ditugaskan ke situ. Kemudian ada di sini fitur tambahan yaitu laporan harga komoditi. Jadi harga komoditi yang masuk setiap hari dari pasar itu juga bisa ditampilkan admin dan bisa diekspor ke dalam bentuk Excel sebagai laporan untuk dikirimkan ke bagian perekonomian, ke bidang perdagangan, atau siapa saja yang membutuhkan, maka harga-harga ini akan bisa diunduh. Demikianlah tugas admin. Admin juga akan menunjuk setiap petugas pasar, bisa juga menonaktifkan petugas pasar yang telah ditunjuk berdasarkan pasar